Selamat sore teman-teman semua, perkenalkan saya Widya Arga Putri, asisten UPK FEB Undip selaku MC yang akan memandu jalannya workshop pada hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang untuk para peserta dan juga tim UPK FEB maupun tim dari Bloomberg FEB Undip yang telah menghadiri acara workshop pada hari ini, tanggal 13 September 2021. Dengan tema Exploring the Nature and Allure of Equity Ownership. Sebelumnya saya menginformasikan kepada peserta untuk segera menyiapkan alat tulisnya dan dimohon untuk menyimak materi yang akan disampaikan dengan baik dari awal hingga akhir. Dan jika nanti ada pertanyaan ataupun mungkin ada kendala baik dari teman-teman ataupun dari pembicara, mungkin seperti ada step yang tertinggal atau suara pemateri yang kurang jelas, atau mungkin ada dari teman-teman yang kurang jelas karena ada kesulitan jaringan, bisa langsung disampaikan di kolom chat. Kemudian untuk absensi, saya juga menginformasikan nanti akan dibagikan linknya di kolom chat saat materi berlangsung sampai dengan sesi tanya jawab. Jadi kami harapkan teman-teman bisa mengikuti acara hari ini dengan baik dari awal hingga akhir. Baik, karena ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar nih ya sama apa sih tentang equity workshop ini, dan kira-kira tuh materinya sedalam apa sih. Langsung saja saya akan kenalkan terlebih dahulu pembicara pada hari ini, yaitu Kak Yusna Zulfikar dan Kak Kanzul Fikri. Halo Kak Yusna, Kak Kanzul, apakah sudah di Zoom ini? Halo, bisa mendengar? Sudah ya Kak? Gimana kira-kira udah siap dengan materinya hari ini? Insya Allah ya. Apakah terdengar suara saya? Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung saja ya kita masuk ke materi Bloomberg hari ini. Kepada Kak Yusnan dan Kak Kanzul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya teman-teman. Cek apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas atau belum ya? Mohon maaf teman-teman. Ya, mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Saya ulang kembali ya. Perkenalkan, saya Kanzul, asisten dari Bloomberg Laboratory, dan bersama teman saya ada Yusna Zulfikar Fauzi dari Bloomberg Laboratory, asisten juga. Di sini ada 4 orang asisten, 2 orang teman saya sudah mengisi pada kesempatan sebelumnya, ya pelatihan juga yang diadakan oleh UPK. Pada kalau nggak salah tahun lalu ya Mas? Iya, tahun lalu. Ya, mungkin ada yang join di tahun lalu, terus kemudian join lagi di sini. Ya kira-kira kita akan membahas lebih, istilahnya lebih materi yang mungkin menyinggung materi yang kemarin juga ya. Tapi nanti lebih ke equities-nya. Baik. Pada kali ini
kita akan mencoba untuk membahas tentang equity, tapi mungkin sebelumnya kita akan refleksikan kembali ya materi yang mungkin pengenalan dasar-dasarnya. Mungkin yang introduction ada juga Mas, kalau juga. ada teman-teman di sini yang join yang mungkin belum pernah sama sekali ke lab Bloomberg FEB. Nah, sebentar kita share screen. Mana? Apakah sudah muncul di layar? Oke. Baik teman-teman, ini adalah halaman awal Bloomberg Terminal. Nah, pada halaman awal ini ada yang namanya, yang kotak biru ini namanya command line. Artinya kita bisa mengisi semua perintah, baik itu fungsi maupun untuk mencari security. Nah, yang akan kita bahas ini adalah market pada nomor 7, yaitu equities. Namun sebelumnya, untuk pengenalan dulu, di Bloomberg Terminal ini, terutama main menu, itu ada banyak sekali fungsi-fungsi yang tersedia. Nah, biasanya yang sering dipakai oleh mahasiswa FEB Undip itu adalah menu equities, yaitu salah satunya adalah equity screening. Nah, di sini memang sangat banyak sekali, teman-teman bisa lihat sendiri, sekitar 29, tapi yang paling kita sering gunakan tentu saja equity ini. Baik, mungkin langsung saja ya. Bagi teman-teman yang ingin akses ke Bloomberg, itu mungkin bisa dijelaskan langkah-langkahnya Mas Yusnan? Iya. Sebelumnya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnan. Melanjutkan Mas Kanjul tadi, kalau mau mengakses Bloomberg, ya ini kan istilahnya lab eksklusif bagi FEB, mungkin bagi Undip, karena Bloomberg merupakan satu-satunya lab FEB ini yang berbentuk lab. Kalau misalnya yang lain itu mungkin berbentuk perseorangan di bank, atau mungkin di pemerintahan, di Bapeda, atau mungkin di Bappenas. Nah, kalau khusus untuk FEB Undip ini eksklusif, kita dibuatkan lab. Kalau di sini sendiri ada 12 komputer yang bisa diakses, itu hari Senin sampai Jumat pukul 9 sampai pukul 15. Ya, itu terbagi menjadi 2 sesi 1 dan sesi 2. Kalau sesi 1 sendiri ada jam 9 pagi sampai jam 12, kemudian istirahat jam 1 sampai jam 3. Nah, untuk mengakses sendiri, karena mungkin ini istilahnya fasilitas dari Undip yang disediakan, untuk sementara yang dapat mengakses secara free itu hanya mahasiswa Undip, baik S1, S2, S3. Nah, untuk alumni sendiri atau mungkin dari luar mungkin? Ya, dari luar juga, itu sudah ada SK dari rektor. Mungkin nanti kalau mau, mungkin ada teman atau ada apa yang ingin mengakses ke lab ini, bisa kontak nanti ke CP ya, Bloomberg. kontak ke CP Bloomberg, mungkin nanti panitia akan diarahkan. Ya. Untuk istilahnya pengguna dari luar sendiri dapat mengakses kira-kira kalau di SK Rektor sekitar berapa, Mas? 1.500.000 ya. Karena ini emang eksklusif, dan untuk biayanya sendiri per bulannya per tahunnya itu bisa sampai miliar. Ya, mungkin jika teman-teman mempunyai teman yang dari luar Undip dan emang berkeinginan untuk mengakses lab, nah itu juga bisa, nanti tinggal hubungi CP-nya. Seperti yang tadi dijelaskan sama Mas Yusnan. Nah, untuk mahasiswa Undip sendiri kalau ingin mengakses harus menyiapkan surat izin penelitian. Nah, surat izin penelitian itu bisa ditandatangani oleh dosen pengampu, mungkin dosen itu ya, kepala jurusan atau sekretaris jurusan, departemen, sekarang ganti departemen. Nah, mungkin dari bisa diganti itu. Nanti kalau untuk formatnya sendiri bisa menghubungi jurusan masing-masing atau
mungkin ada ya di web ya. Ada. Kalau nggak salah ada sih. Ada. Nah, setelah menyiapkan surat dapat menghubungi kami, nanti akan kami arahkan untuk mengakses. Nah, untuk standarnya sendiri karena mungkin ini masih mengikuti PPKM ya, pandemi. Mungkin kalau mau mengakses H-1 sebelum pemakaian minimal maksimal dapat chat WA di kami di mungkin nomornya di kontaknya kita tulis saja. Ya, boleh. 98151. Di situ. Ya. Salah. Yang bawah ya. Nah, mungkin bisa kontak ke situ dulu untuk istilahnya memilih tanggal akses. Ya, selain itu persyaratan lainnya mungkin ini ya, yang pertama karena masih pandemi, jadi kita wajib protokol kesehatan, dan yang utamanya adalah kita harus wajib sudah divaksin, minimal udah vaksin dosis pertama. Nah, mungkin seperti itu bagi teman-teman yang suatu saat pengen akses Bloomberg, nanti bisa kontak di CP yang udah kami share ya. Oke. Ya. Baik, teman-teman yang sudah teman-teman tahu bahwa apa sih Bloomberg itu. Nah, di lab Bloomberg ini teman-teman bisa mencari data. Yang pertama itu ada data pasar uang yang jelas tuh secara real time. Terus yang kedua itu teman-teman juga bisa mencari data keuangan perusahaan, dan data keuangan perusahaan itu perusahaan yang sudah listing di bursa. Nah, yang ketiga itu ada data global market dan database IPO, dan yang keempat ada data makroekonomi dunia. Nah, kita kembali ke screen. Nah, di sini kita kan ada banyak sekali menu, tapi nanti teman-teman nggak usah khawatir, dan teman-teman tidak harus menghafal semuanya, karena mungkin ibaratkan sebuah menu pada restoran, pasti jika teman-teman sudah sering mengakses, sudah tentu kalian akan dengan sendirinya menghafal tentang menu-menu yang ada di sini. Nah, mungkin kita langsung mulai saja. Yang pertama kita masuk ke related function menu. Nah, di sini ada market, terus kita pilih yang nomor 7, equities. Nah, di sini tuh ada banyak sekali teman-teman. Nah, di sini ada namanya securities and health, market surveillance, top down, sampai idea dan portfolio. Nah, mungkin kita akan bahas satu-satu, cuman kita tidak akan membahas secara dalam, kita akan menelisik sedikit demi sedikit. Dan mungkin kita akan membahas juga mengenai fungsi-fungsi yang sering kita akses ya, biasanya sering mahasiswa gitu. Iya. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke Security Finder. Nah, pada fungsi SECF ini atau Security Finder, nah ini teman-teman gunanya ini untuk istilahnya mencari tikernya ataupun nama company name-nya. Nah, di sini ini kan ada banyak. Kita sebenarnya bisa langsung mencari pada kotak biru ini, cuman terkadang itu masih banyak istilahnya belum tentu gitu. Kita harus istilahnya kita harus mencari di Security Finder untuk menjamin apakah tiket tersebut sudah pas atau belum. Ya, mungkin yang dimaksud Mas Kanjul ini kan di sini misal kita bisa menulis nama-nama perusahaan. Nah, misalkan ada contoh BBRI. BBRI itu mungkin kalau kita langsung ke itu bisa keluar Bank Rakyat Indonesia, tapi kalau
Tapi kalau mungkin kita salah kode, nanti bisa jadi nggak ketemu. Ini juga bisa sih kita tulis Bank BRI, tapi mungkin lebih jelasnya kalau ada yang nggak ketemu bisa dicari di Securities Finder. Ya, fungsinya Securities Finder kurang lebih seperti itu. Nah, ini di Security Finder sendiri ada pilihan. Ini equities, mungkin ada commodities. Nah, ini commodities yang ada di istilahnya di global ya, karena ini belum kita masukin, misal kita bisa masukin di Indonesia. Indonesia sendiri ada ini kode-kode buat kita langsung cari juga di Bloomberg, karena di sini semuanya nggak bisa langsung, misalnya kita ketik apa enter itu nggak bisa, dia nggak mau keluar. Ya, nanti bukan, lebih tepatnya gimana ya Mas ya? Karena saking banyaknya, ya. Jadi yang kita inginkan tidak muncul. Nah, ini ada contoh kalau misalnya kita ke commodities. Kalau di currencies mungkin bisa ada ini yang lagi happening nih, R ini icon-nya istilahnya indikator yang lagi happening. Mungkin Indonesia dengan USD, IDR dengan USD. Terus kalau di equity sendiri, nah, yang lagi happening mungkin BBRI sama Bukalapak. Ini icon sinyal ini menunjukkan istilahnya yang saat ini paling aktif ada di bursa lah, seperti itu. Untuk di tab ini juga banyak fungsinya mungkin, tapi di Indonesia sendiri paling di fixed income dan fund kayak reksadana gitu. Nah, mungkin kalau di yang bawah-bawah ini lebih ke apa ya, belum dapat belum umum untuk digunakan di Indonesia, terutama yang mortgage dan ke bawah itu. Mungkin lanjut ke yang tadi. Ini tadi masuk ke Security Finder, sudah ada di ID lookup. Kalau kita juga kesulitan, kalau ini lebih ke kalau yang udah tahu masukin kode-kodenya sih, ya mungkin ini di skip dulu. Kode ticker maksudnya? Iya, kode ticker yang kita udah tahu, mungkin bisa dicari di situ. Nah, berikutnya ada market surveillance. Ya, market surveillance. Itu untuk pengawasan pada pasar. Ya, kalau kita istilahnya ingin memantau pasar secara real time. Ya, itu ada di activity monitor itu ada GMM, global macro mover, coba Mas. Ini ya. Ya. Nah, ini yang paling umum ya kita gunakan di sini. Ini untuk melacak atau melihat secara real time apa sih yang sedang terjadi gitu pada pasar dunia. Jadi ada Indonesia, Jerman, UK, Kanada. Nah, di sini tuh ada yang namanya equity index. Ini untuk forex dan ini untuk bond. Dan ini commodities dan ini sovereign CDS. Nah, itu bisa dilihat kalau yang mungkin warnanya merah itu artinya sedang turun ya. Sedang turun. Kalau yang hijau itu sedang naik. Mungkin juga kalau kalian pernah lihat di koran Bloomberg atau TV Bloomberg, TV di YouTube Bloomberg ini hampir setiap 30 menit ditampilkan ini, karena ya istilahnya buat ngecek perkembangan pasar. Iya, perkembangan pasar. Dan ini teman-teman harus ingat pasti datanya real time, jadi teman-teman nggak usah risau dengan pembaruan. Kalian udah pasti yang terbaru. Dan nggak cuma real time, itu bisa ditarik juga historisnya. Nanti mungkin bisa di tab yang selanjutnya di penjelasannya nanti. Nah, ini juga bisa dipilih, itu ada yang geografik atau mungkin negara G10, G20 gitu. Coba Mas di G20. Nah, ini yang terjadi di negara dengan G20. Ya, bisa di-scroll. Mungkin bisa kembali.
Oke, berikutnya mungkin kita langsung ke nomor 7 ya, Mas. Iya, Ke World Equity Index. Nah, ini sama sebenarnya seperti yang tadi kita lihat. Nah, cuman di sini perbedaannya adalah dia berdasarkan segmen geografik. Nah, dan ini merupakan indeks. Contohnya di Amerika kan terkenal dengan banyak indeks. Yang terkenal itu salah satunya adalah Dow Jones, standarnya S&P 500 sampai Ibovespa. Nah, selain itu di Asia Pasifik juga banyak sekali indeks-indeksnya. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu ada Jakarta Composite Index. Ya, mungkin kalau misalnya kita coba diklik, misalnya ini kita klik ke Amerikas. Nah, ini keluar semua indeksnya. Tapi yang tampilan awal tadi mungkin yang paling utama dipakai. Nah, ini kita bisa lihat pergerakannya merah semua ya. Merah semua ya. Di Amerika merah semua. Ya mungkin ada hijau dikit. Beberapa. Terus Meksiko hijau, Panama hijau, Argentina, Brazil merah, ini ada Chili. Ya, ini juga dari macam-macam mungkin kelihatan ini yang ada indikator utama. Misalnya Standard Poor's ini yang paling umum di Amerika Serikat yang selain Dow Jones berbentuk kotak. Iya. Ini istilahnya indeks utama di setiap negara karena indeks kan juga ada banyak ya. Misalnya di Chile ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeks, tapi yang utama hanya satu. Yang kalau kita sering lihatnya itu IHSG, istilahnya IHSG-nya Kanada, IHSG-nya Meksiko. Nah, mungkin tadi yang Amerika kita bisa back. Coba yang Asia, Mas. Ya, mungkin Asia ya. Asia. Nah, di Asia sendiri karena negara Asia banyak, ini ada sampai banyak sekali ya. Iya. Nikkei dari Jepang, terus Hang Seng, Hong Kong, Kospi, Jakarta, ya ini yang terkenal tadi. Terus ini juga yang dibagi per negaranya. Sebenarnya indeks di Jepang banyak, cuma yang terkenal mungkin Nikkei, yang kita sering dengar Nikkei. Terus ada Hong Kong juga banyak yang kita sering dengar Hang Seng. Apalagi di Cina ya, Mas. Banyak sekali. Terus mungkin ini istilahnya value net change-nya yang mungkin terjadi saat ini. Kalau kita mau lihat historisnya juga bisa, kita bisa klik ke ininya, misal kita Jakarta, kita bisa klik kanan di tab-nya ini, kita bisa lihat di JP ini. Nah, ini mungkin IHSG selama 5 hari. Mungkin ini 1 tahun. Nah, ini mungkin kalau contoh IHSG 1 tahun, mungkin trennya meningkat 5 tahun. Ini sempat ada dulu waktu COVID ya. Iya. COVID terus naik lagi. Nah, teman-teman juga di sini bisa ambil datanya. Iya. Mungkin kita bisa, ini kan by grafik. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau ambil datanya bisa by table. By table juga. Ya mungkin nanti sekarang ini di table. Nah, kalau di table kan mungkin kita lebih enak untuk melihatnya. Iya. Angka-angkanya. Ada flash price-nya, volumenya. Ini juga nanti bisa diganti sesuai keinginan kita. Misal kita balik lagi ke chart dulu ya. Ini kan kita lihat mungkin contohnya jangan Indonesia. Kita contohkan mungkin BBCA aja. Boleh. Kita lihat last price-nya, istilahnya pergerakan saham BCA selama 5 tahun seperti ini. Kita nanti juga bisa lihat nggak cuma pergerakan sahamnya, kita bisa lihat mungkin ROA-nya juga bisa. Nah, ROA-nya di 2,7%.
balik lagi ke yang tadi, market surveillance. Mungkin ada juga itu economic calendar. Boleh. Nah, ini istilahnya lebih ke apa ya? Berita ekonomi yang dirilis setiap negara itu sebenarnya ada jadwalnya, dan kita juga bisa lihat kalau misalnya kalian trading khusus ke istilahnya apa ya? Fundamental analisisnya ini istilahnya juga berguna banget. Kita bisa lihat apa yang mungkin dari pemerintah press release-nya atau mungkin pengeluaran rilis GDP, rilis apa itu mungkin kadang bisa mempengaruhi di marketnya sendiri, di harga sahamnya sendiri, selain performa perusahaan tentunya. Ini yang mana? Idea generation. Oke, mungkin kita langsung ke idea generation. Nah, di sini ada banyak sekali fungsi. Coba kita langsung ke EGS. Nah, bagi teman-teman yang misalnya pengen mencari data keuangan perusahaan yang tentunya sudah di listing di bursa, nah, teman-teman di sini bisa menggunakan salah satu fungsi equity yang paling sering dipakai oleh mahasiswa, yaitu equity screening atau kita singkat dengan EQS. Nah, pada halaman EQS ini ada beberapa tab. Yang pertama tuh yang ada di sini. Ini namanya screening kriteria. Dan yang kedua itu selected screening kriteria. Yang screening kriteria itu gunanya kita untuk menyaring data sehingga kita mendapatkan data yang sesuai yang kita inginkan. Yang kedua adalah hasil dari screening yang kita lakukan di atas. Nah, kemudian yang sebelah kiri ini recent screen, artinya jika teman-teman suatu saat mengakses di Bloomberg, kemudian teman-teman istilahnya sudah mencari screening, teman-teman bisa save screening tersebut pada recent screen. Nah, ini contohnya ada punya Rian Prayogi, latihan sama PDI, Julia PDI. Nah, terus balik lagi ke screening kriteria. Di sini kita expand, ada banyak sekali. Nah, umumnya yang kita screening apa sih? Ya, umumnya itu kita screening domisilinya terlebih dahulu. Nah, di sini ada banyak sekali negara-negara. Nah, misalkan teman-teman mau nyari di Indonesia, kita bisa langsung searching aja di sini. Enter. Nah, ada di sini Indonesia. Klik. Nah, kemudian jika udah sampai sebelah kanan, teman-teman tinggal klik update. Oke. Screening territory of domicile sudah masuk. Indonesia ada 864. Nah, kemudian misalkan teman-teman ingin memilih berdasarkan sektornya, misalkan di sini kita klik. Nah, teman-teman ingin mencari data perbankan yang ada di Indonesia, kita bisa ke financial, terus banking. Kalau sudah, teman-teman update. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini ada 48 perbankan yang ada di Indonesia. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung melihat hasilnya pada see result atau watch. Kita klik, kemudian ini merupakan salah satu screen hasilnya, di mana di sebelah kiri ada nama bank yang ada di Indonesia.
Kemudian karena kita belum memasukkan variabel, jadi kita cuma ditampilkan market cap-nya. Nah, kalau di sini kita lihat market cap terbesar adalah Bank Sentral Asia atau BCA, yang kedua adalah Bank Rakyat Indonesia. Ya, mungkin tadi itu kalau kita milih screen, kalau ada juga di popular screen yang istilahnya Bloomberg sediakan, ini juga mengikuti apa yang ada di apa yang terjadi di dunia. Ini ada contohnya mungkin global COVID. Nah, mungkin ini ada contoh di COVID. Kita bisa lihat iya, agak lama. Nah, mungkin ini di sektornya. Ini kita bisa lihat kalau di sektor communication air service ada yang untung, ada yang rugi, seperti itu. Mungkin di consumer discretionary. Ya, ada 35 perusahaan. Ada juga yang consumer staples 17 perusahaan seperti itu. Ini yang default dari Bloomberg, yang disediakan dari Bloomberg. Mungkin ada yang minus, ada yang plus seperti itu. Ini tadi kebetulan karena belum di istilahnya belum dipilih negaranya, maka di sini nggak keluar, masih defaultnya. Jadi bisa aja perusahaan dari US, bisa aja perusahaan dari UK seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau ganti, ini tinggal disilang aja ini, yang istilahnya akan kita cari. Coba dari awal aja. Nah, kalau tampilannya awal tadi seperti ini, terus biasanya mungkin teman-teman kita dari akuntansi manajemen ya, paling sering memakai ini. Ini kita bisa juga untuk mencari indeks ya? Iya, indeks. Ini karena ini equity screening nggak hanya di Indonesia, mungkin kita contohkan apa ya? Mungkin Amerika. ASEAN aja, ASEAN ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, Vietnam, Singapura masuknya negara maju. Mungkin 1, 2, 3. ASEAN ada banyak, mungkin ini aja yang dicontohkan. Nah, di ASEAN sendiri ada sekitar 5.354 perusahaan. Nah, kita contohnya ini aja Kak, sektornya tetap perbankan. Oh, kita mau membandingkan aja Kak. Oh iya. Sektornya perbankan. Financial. Oh iya, ini juga ada pilihan sektor, klasifikasi industri lah istilahnya kalau kita biasa dengar. Ini kalau secara default dia dari Bloomberg, tapi kalau misal kita mau cari pakai standarnya Indonesia, pakai standarnya Cina, pakai standarnya Malaysia, ya yang istilahnya gitu ya, tersedia di sini itu juga bisa. Nanti tentunya juga berbeda. Misal kita di perusahaan adikarya di Indonesia mungkin masuknya ke sektor 1, tapi mungkin di Bloomberg masuknya sektor apa, ya itu tergantung apa yang jadi benchmark ya. Ya, benchmark yang mau dicari mengikut standarnya apa gitu. Kalau ini sendiri dari Bloomberg yang biasa digunakan atau juga bisa pakai Global Industry Classification Standard. Kalau untuk banking sendiri kurang lebih sama standarnya, masuk ke financial, bank. Nah, nanti di sini keluar. Mungkin kalau mau cari selain bank juga bisa, tinggal ditambahin aja, misal kita ke energi, ke oil and gas, itu ya dia nanti keluar perusahaan yang ada di sektor ini. Ya, mungkin kalau kita contohkan ke bank aja, kita update. Itu Mas, benchmarknya pakai default aja. Oh, default aja ya. Kita pakai Bloomberg aja.
Ya. Nah, jika teman-teman istilahnya tidak ada benchmark tertentu, lebih baik teman-teman langsung menggunakan benchmark dari Bloomberg VHS. Ada sekitar 100. Ada 100. 100. Kemudian, nah, ini Coba. kan add screening kriteria masih kosong. Ini kita bisa pilih nih apa yang kita mau dimasukkan. membandingkan tentang Mungkin tentang ROA ya. Ya. Mungkin ROA. Ya. Kita tinggal cari aja ROA, atau teman-teman jika di sini kita pakai singkatan dada, langsung aja ketik return on asset gitu ya. Ya sudah, nanti klik. Jangan di enter ya. Nanti Jangan kalau di enter. Ya. Keluarnya bisa lain. Ya, teman-teman harus memastikan dulu bahwa variabel tersebut muncul di bawah layar. Nah, ketika sudah, nanti di sini ada tahunnya. Ini kalau latest filing berarti tahun terbaru. Nah, misalkan teman-teman mau nyari yang data dari tahun 2015 sampai 2019 misalkan. Nah, teman-teman bisa langsung klik aja 2015. Nah, kemudian klik ke no condition display only. Kemudian enter 2 kali. Nah, di sini return on asset tahun 2015 sudah tertambahkan di display on the field bawah. Nah, mungkin tambah lagi. Mungkin tambah lagi ya. Iya. Nah, karena ini keterbatasannya nggak bisa narik tahun kayak time series itu, kita masukkan manual gitu. Sampai 17 ya. Oke. Nah, kalau udah ditambahkan di bawah, kita bisa langsung series. Istilahnya apa yang kita cari itu bisa ditambahkan ke tab yang tadi, maksimalnya 20. Ini 20. Kita contohkan ROA 2015, 16, 17, mungkin 3 aja, tapi maksimal yang bisa dia akomodasi itu kurang lebih 20. 20 untuk tiap tabnya. Nanti ya, kalau dia lebih dari 20 mungkin ada ini. Mungkin kalau di sini lebih dari 20, nanti dia akan ke enggak. Ada tab lagi, gitu. Pertama, kalau sebelum di-update UI-nya, dia nggak bisa ngakomodasi. Tapi sekarang bisa lah, dia nambah tab. Baik, di sini ada beberapa ROA tahun 2016 sampai 2017. Nah, yang kita klik berdasarkan ROA 2015 itu yang pertama adalah Bank Victoria Investment. Ini dari Indonesia. Nggak tahu, kita mungkin ke ininya biar kelihatan. Okay. Nah, ini IJ sendiri ini istilahnya kode negara. IJ itu mungkin Indonesia, Jakarta Composite Index, Thailand, TB itu Thailand, MK itu mungkin Malai, nanti ada VN dan lain-lain. Nah, kalau dari 2015 sendiri paling besar itu Vico, lebih BCA. Terus mungkin ada dari 2016 dia lebih tinggi, 2017. Nah, ini bisa di-sort. Nah, kalau biasanya teman-teman mau ngambil datanya ini juga bisa kita, oh ya, di Bloomberg ini karena mungkin ya, karena ini bagian dari CSR Bloomberg, kerjasama dengan Undip, mungkin ada BCA juga, satu komputer, kita kerjasama demi menjaga istilahnya keberlangsungan lab ini, karena dulu tahun berapa ya, 2019 kalau nggak salah. Nah, tahun 2019 ada teman kita yang istilahnya kurang aksidental, iya, kurang berhati-hati dalam menggunakan komputernya, satu server itu dipadamkan oleh Bloomberg sendiri. Nah, itu kesalahannya apa? Karena kesalahan ini ekspor data ini. Nah, ini yang paling dilarang istilahnya di Bloomberg. Kalau kita ngambil data, kita ngalahi istilahnya mengalah untuk ke copy, nanti manual pindah ke Excel gitu. Ya. Kalau itu apa? Kalau di Excel sendiri kita bisa mungkin
nggak masuk. Nggak masuk ya. Oh, coba masuk Mas. Ya. Yang ini kita bisa mungkin di display name, mungkin bisa di display ticker tergantung kebutuhan kita. Ini bisa kita copy ke Excel. Caranya mungkin kita shortkan ascending dulu biar nanti istilahnya urut abjad biar kita ngopinya juga enak, nggak apa ya, nggak keriset lagi pengaturannya. Kita bisa short ascending dulu, nanti kita copy ke Excel. Kita bisa pastekan di Excel, dan dia otomatis keluar. Di kanan copy selection, nanti dia keluar angkanya sendiri. Ya, kini yang biasa belum tercopy. Copy selection. Pelan-pelan aja Mas. Nah, ini contohnya. Nah, ini emang defaultnya langsung ke copy 2 ya. Nanti teman-teman bisa hapus salah satu. Jangan lupa untuk ngasih keterangannya di atas. Nah, itu untuk equity screening ya teman-teman. Nah, memang untuk di Bloomberg sendiri itu memang ada aturan tersebut. Salah satu aturannya itu nggak boleh ekspor tadi yang sudah disebutkan oleh Mas Sugeng. Terus yang kedua itu kita tidak boleh misalnya memakai flash disk. Jadi nanti ketika teman-teman sudah mengambil data dari Bloomberg Terminal dan sudah di copy ke Excel, nanti teman-teman silakan bisa simpan filenya dimanapun terserah, dokumen manapun, nanti folder manapun, nanti teman-teman silakan untuk bisa membuka email teman-teman sendiri, kemudian kirim lewat email. Gitu. Oke, mungkin lanjut aja Mas. Ada yang mau ditambahkan untuk EKS? Mungkin oh iya, mungkin kadang ada yang misalnya kita cari di Indonesia, tapi kita maunya apa kayak LQ45, Kompas 100 itu kita bisa nambahin lagi di indeks ini. Misalkan LQ45. Coba tulis. Nah, kalau di LQ45 sendiri ada 5 ini keluarnya 5 perbankan, 5 bank yang terlisting di bursa. Nah, untuk produk segmen sendiri, multi-listed company description ini kurang lebih apa yang perusahaan apa ya istilahnya lebih seperti ke sektor yang seperti tadi. Jadi kalau kita lebih contohin aja Mas. Iya. Ke produk segmen mungkin di communication, media, advertising atau apa hampir sama seperti yang kita pilihan di sektor tadi, tapi lebih ke segmentasinya gitu. Ya, karena setiap perusahaan ada segmentasi masing-masing. Ini juga tergantung juga apa yang kebutuhan apa yang kita cari. Tapi kurang lebih sama seperti yang di sektor tadi. Karena kalau misalnya kita bicara BCA berarti otomatis dia hampir seluruh segmentasinya mungkin di finansial gitu. Kalau state of domicile ini lebih ke ini masih belum diupdate ya sepertinya dari bentuknya. Iya. Lebih ke apa ya? Kayak di mana perusahaan itu berdiri. Tapi ini sepertinya masih belum diupdate dari Bloomberg-nya sendiri. Mungkin ada distribution geographic segment ini lebih ke subsidiary sama parent company yang kita cari. Nah, misal ada parent company
kita lihat bond dan loan-nya itu bisa muncul. Nah, mungkin ini bondnya dari bank yang di LQ45 ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, BBTN, dan BBCA. Ini kurang lebih ada nilainya seperti ini, ultimate bond-nya ya tadi ya, bond dan debt-nya. Tadi itu apa Mas? Triliun atau apa? Ya, itu triliun rupiah ya, triliun rupiah. Kalau triliun kalau gitu, bahasa Inggris berarti apa? Bener ya, triliun juga ya. Kalau ya di sini semuanya kembali lagi pakai bahasa Inggris karena ini sifatnya internasional. Mungkin kalau ada teman-teman yang ya pastinya udah bisa bahasa Inggris ya sekarang ya. Pasti lah. Nah, kembali lagi mungkin di AGS ada ini indeks tadi sudah, exchange sudah, sektor sudah, satu misal produk segmen. Nah, sudah sih. Sudah semua Pak? Mungkin sudah semua. Oke. Nah, mungkin teman-teman bagi teman-teman yang ingin mencari data keuangan perusahaan, ada salah satu fungsi lagi yang sering dipakai, yaitu fungsi financial analysis. Nah, kita mungkin sedikit aja di sini, karena Evan tidak termasuk dalam equities ya. Masuk sih. Nanti Masuk. Nanti mungkin di segmen nanti. Kita contohin aja. Nah, kalau tadi kan itu multi ya, banyak perusahaan. Nah, kalau yang di FA ini, teman-teman bisa lebih fokus untuk satu perusahaan. Tapi untuk di financial analysis ini sangat lengkap. Yang pertama itu di sini ada sama yang governance. Nah, tapi kalau di FA ini, teman-teman harus masukin satu-satu nih equity-nya, nggak bisa kayak tadi. Nah, teman-teman harus satu-satu, tidak bisa screening banyak perusahaan langsung. Mungkin ini lebih melengkap ke AGS yang tadi, barangkali kita nggak tahu apa perusahaannya yang kita cari. Kalau udah ketemu, mungkin di AGS nggak ketemu datanya, biasanya ada di FA. Nah, di sini juga teman-teman bisa mencari data berdasarkan tahunnya atau waktunya. Ini ada quarter, semi annual, sama annual. Currency-nya juga bisa teman-teman atur sendiri ya. Ada USD, IDR, dan banyak sekali. Ya. Ini mau jamin lagi Mas? Nanti aja ya. Ya langsung lebih baik lagi. Balik equities. Ini. Nah, equity screening. Nah, selain tadi equity screening, itu kita bisa coba lihat di mungkin map ini. Nah, ini jarang digunakan sih, tapi cukup menarik untuk kita bisa lihat karena ini dia dari interface-nya lebih ke peta gini, lebih ke gambar gini. Misalnya ini kita nyari data apa ya? Mungkin COVID. Boleh. Nah, ini ada indikatornya sendiri. Kalau semakin terang berarti semakin banyak seperti itu. Kita juga bisa ubah, misal ke kematian, tingkat kasus atau seperti apa ya, vaccinated, vaksin ya yang udah divaksin gitu bisa. Itu datanya bisa di copy nggak Mas? Kalau ini cuma tampilan aja sih. Kalau untuk copy-nya kayaknya nggak bisa. Atau mungkin kita mau coba cari apa ya?
Oh, nah, mungkin iseng aja sih. Ini BRI headquarter-nya ada di Jakarta. Iya, ini kita bisa scroll. Iya, lebih ke map gitu. Fungsinya kurang lebih sama seperti Google Map. Kalau kalian sering akses Google Map. Cuma lebih akurat ya. Iya, mungkin lebih akurat. Dia udah memetakan sendiri sih di mana. Ini hanya contoh aja. Mungkin kalau kalian yang mau cari apa ya? Mungkin ada perusahaan yang multinasional ya. Samsung aja coba. Yuk. Oh, ini juga. Nah, mungkin kalau ada kita misalnya contoh Samsung, dia distribusinya di mana, manufacturingnya di mana, lebih tepatnya di negara mana, di lokasi mana, itu bisa kelihatan. Ini misalnya dia agak lagging. Manufacturing, terus R&D-nya, mungkin distribution-nya, itu juga bisa keluar. Ini cuma sengaja sih kalau kita mau cari. Kita bisa lihat seperti ini. Balik lagi ke equities tadi. Search. Itu yang itu nanti habis ini. Yang company ini habis ini. Mungkin sampai di sini ada yang kurang jelas, kiranya mau cari apa gitu. Ya, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin ini lebih ke apa ya, istilahnya equities yang ada di dunia. Nggak cuma equities, tadi ada commodities, ada ya istilahnya macam-macam apa yang terjadi di dunia. Ini belum masuk ke misalnya kita contohkan ke satu perusahaan, hanya istilahnya apa ya, kalau kita mau cari per indeksnya, mungkin per apanya mungkin ya, iya berdasarkan definisinya. Mungkin dari situ ada pertanyaan. Ya, silakan teman-teman. Kalau mungkin nggak ada, bisa Mungkin mau contoh? Iya, mungkin contoh ya. Maaf Kak, ini di kolom chat ada pertanyaan dari Ricky Aditya. Mau langsung dijawab? Bentar. Oke. Kita bacakan ya. Di fungsi SECR dan GMM, bagaimana cara kita mendapatkan datanya? Di fungsi WI, kan ada ini pertanyaannya langsung sekali ya. langsung 5. Langsung 5 pertanyaan. Ya, mungkin kita jawab satu persatu dulu. Coba buka SECR ya. Ini SECR. Oh. Udah, Mas. Nah, kalau ngambil datanya sendiri, mohon maaf tadi mungkin kita lupa menjelaskan, itu kita juga bisa copy langsung seperti itu. Copy langsung.
copy langsung, kita masukin ke Excel ya. Excel. Belum muncul. Kita coba contohkan di Indonesia aja. Oh iya, ini kadang UI-nya tiap 1 bulan, tiap 2 bulan itu berubah. Jadi barangkali apa yang kita istilahnya apa ya, tampilkan di sini mungkin 1 sampai 2 bulan bisa berubah tergantung Bloomberg-nya sendiri, karena dari Bloomberg ada prinsip kalau kita itu masih belum sempurna. Jadi tiap 1 bulan, tiap 2 bulan itu ada pembaruan sistemnya. Jadi aplikasi istilahnya Bloomberg Terminal ini ada perubahan terus-menerus. Mungkin waktu dulu bisa di copy, ini Kita coba copy tidak muncul. Tapi kurang lebih kalau yang biasanya yang di security vendor ini, Mas Riki, kita hanya ngecek saja sih apa yang ada di istilahnya yang kita mau cari. Jadi mungkin lebih tepatnya nanti bisa masuk ke EKS tadi, atau kita bisa lihat dilihat di tab. Kalau data ini aja mungkin sangat banyak ya, sangat banyak, ada 3.000. Atau mungkin dari copy seleksinya sendiri nggak mampu mengakomodir. Ya, bisa jadi. Pertanyaan berikutnya. GMM yang tadi. Kalau ini sendiri, kalau kita mau ngambil datanya, karena apa ya istilahnya, ini datanya seperti ini kan real time. Ya, kalau seperti ini, mau tampilan gambar seperti ini, kita bisa screenshot. Ini ada contoh screenshot, mungkin di Bloomberg kita akali dengan screenshot seperti itu. Karena ini lebih mengedepankan ketampilan aja sih, Mas Riki. Mungkin kalau kita lihat lebih jelasnya, itu kita bisa klik masing-masing tab ya, Mas ya. Masing-masing, mungkin yang langsung ini Indonesia rupiah. Nah, mungkin diklik aja di GP. Nah, di GP ini kita bisa lihat pergerakannya, bahkan mungkin daily, weekly, monthly, quarterly, yearly. Nah, kalau yang GMM tadi, kalau untuk tampilannya saja kita bisa screenshot, tapi kalau kita mau butuh datanya, kita bisa melihat itu baru 1.1. Poin 2, di fungsi WI kan ada banyak indeksnya. Kalau kita ingin menggunakan indeks itu sebagai indikator untuk penelitian, sebaiknya pilih indeks yang mana, Kak? Mungkin tadi Mas Riki agak sedikit terlewat. Nah, di WEI ini kan ada banyak indeks, misalnya kita di Amerika sendiri. Nah, biasanya yang untuk standarnya itu yang sering dipakai itu dia yang ada tanda ini. Kalau Mas Riki ya, yang related market indicator ya. Iya, yang related market indicator itu ada kok jadi nggak muncul ya. Tadi kan kita ini muncul. Nah, ini ada kotak ya. Ada kotak. Ya, misalnya kalau kita dikasih tugas dosen, coba cari indeks saham yang ada di Amerika. Nah, kan ada banyak indeks tuh, ada Dow Jones, S&P. Nah, kita lihatnya ke Dow Jones atau
S&P yang ada istilahnya related market indicator ini. Soalnya kalau kita klik coba Amerika, Mas, itu kan ada banyak sekali. Iya. Ini kan ada banyak sekali. Tadi nggak keakomodir ya malahnya. Ya, mungkin kita tunggu sebentar biar keluar. Nah, ini keluar. Nah, kalau Mas Riki ngakses di sini, mungkin yang ada tanda ininya, Mas, tanda kotak kecil ini, itu indikator utama di negara-negara. Bukan indikator sih, lebih ke yang paling sering digunakan. Paling relate. Ya, paling relate. Ya, bisa dikatakan indikator juga. Seperti itu. Mungkin di Kanada ada ini. Nah, kalau kita mau ngambil datanya, kita tinggal klik aja kayak tadi, atau ke GP ini, Historical Price Graph. Nah, mungkin ini 5 hari. Kita bisa diubah per tanggalnya, mungkin bisa diubah per kuartalnya, mungkin per tahunnya gitu. Mungkin kalau setahu saya indeks itu maksimal 3 tahun. Yang bisa terakomodir, bisa di copy itu maksimal 3 tahun. Mungkin itu yang menjawab nomor 2. Bisa nggak sih kita tahu perusahaan di Indonesia yang ada di luar negeri atau negeri lain, Kak? Bisa banget ya. Tadi ada kita namanya fungsi EQS. Oke. Nah, bisa banget. Nah, teman-teman sini bisa nyari yang multi listnya itu di sini. Misalkan perusahaan apa ya kira-kira yang list di Indonesia kemudian punya cabang di luar negeri misalkan, bisa teman-teman bisa nyari di multi lister. Oke. Jadi seperti itu Mas Riki. Terus yang keempat, di fungsi equity screening bisa nggak sih kita misalnya bisa banget. Tadi mungkin ini ditambahkan aja, misal kita pilih Indonesia, kita bisa tambahkan lagi Laos, Malaysia, macam-macam. Ini langsung dia multi country gitu. Dia bisa banyak perusahaan. Terus di fungsi equity screening datanya singkat dalam tahun bulan. Oh, yang tadi ya singkatan triliun billion itu ya. Yang mungkin ini apa ya? Kita coba. Kita contohkan ke bank lagi aja tadi, soalnya contoh yang pas. Mungkin yang dimaksud ini ya, triliun, billion, dan macam-macamnya. Mungkin ada apa juga. Nah, ini mungkin salah satu kelemahannya dari EQS sendiri, dia tidak bisa istilahnya mengakomodir semua angkanya sampai ke koma-komanya. Nah, maka dari itu ada tab yang FA tadi yang udah dijelaskan Mas Kanzul. Nah, itu kita bisa lihat sampai ke koma-komanya. Ya. Nah, kalau ini mungkin keterbatasannya sampai T. Kalau mungkin teman-teman nggak terlalu mempermasalahkan belakangnya, kita bisa diberi 0 sesuai dengan itu angkanya. Misal kalau T 0-nya 9, kalau M 0-nya 6 atau kalau T 0-nya 12, kalau M 0-nya 9 seperti itu. Mungkin ini ya. Mungkin tadi itu mungkin kalau buat ngeceknya teman-teman bisa lihat di sini. Coba di variabelnya disingkatin aja biar angkanya keluar. Nggak bisa. Nah, mungkin di sini teman-teman kan udah ada angkanya nih, kelihatan mungkin ya di bawahnya yang warna putih itu lengkapnya, dan teman-teman juga bisa lihat ini angkanya dari mana sih dia ngambilnya gitu. Ini sebenarnya bisa diklik. Nah, itu kemudian di sini ada yang namanya feeling story. Nah,
kita bisa klik langsung ke sini. Terminalnya. Nah, ini dia dapat market cap itu hitungannya dari apa Dari mana saja. aja sih? Nah, Itu bisa dilihat. bisa dilihat. Ini semuanya dia ngambilnya dari laporan keuangan. Jadi Bloomberg ngambil laporan keuangan kemudian istilahnya apa ya? Diplot-plotkan seperti itu biar kita Lebih yang mudah akses untuk lebih memahami. mudah. Enggak, kalau di laporan keuangan kan kita liatin satu-satu. Nah, itu ini misalnya kita klik ke ikon dokumen tadi, kita langsung dialihkan ke dokumennya, Nah, dokumen di yang sini asli. agak lama ya. Ya, nih misalnya dia langsung ngambil ke laporan keuangan yang di tab mana, langsung ditunjukkan ya, langsung ditunjukkan dia Dapat angka jadi dapat angka dari ini, Ini dia ngambilnya langsung dari laporan keuangan. Lanjut yang berikutnya. Udah, Riki udah terjawab semua ya, Mas Riki. Sore. Makasih. Ya, sama-sama. Sore Kak, dari Velia Kurniati. Ada screening untuk perusahaan UMKM. Mohon maaf, ini lebih ke perusahaan yang apa ya, listing. Yang udah listing sih lebih tepatnya. Kalau sampai ke UMKM seperti itu nggak bisa terakomodir di sini. Dan mungkin UMKM juga datanya susah. Ya mungkin ada di dinas perindustrian, ya. Dinas perindustrian ya. Ada. Mungkin bukan industri ya, perdagangan apa ya maksudnya? Mungkin ke situ. Yang jelas bukan di Bloomberg. Google Terminal tidak menyediakan data UMKM. Lebih mengakomodir data makro atau data levelnya negara lah yang terlisting gitu. Kalau UMKM gitu belum bisa, soalnya dia belum ada saham. Istilahnya kalau bahasa apa ya? Bahasa kasarnya belum ada sahamnya gitu. Kan karena modalnya dari diri sendiri kalau UMKM. Kalau dari perusahaan terbuka kan dari yang pemegang saham juga termasuk pemilik perusahaan. Kalau UMKM kan diri sendiri ya. Ini terakhir, tanya terakhir. Nah, dari Ayu Wandira izin bertanya, nama saya dari Owen Raden Patah Palembang. Yang ingin saya sejak tahun berapa Bloomberg muncul dan ada di Indonesia, lantas ada dampak negatif dari kalau dari tahunnya sendiri, Bloomberg itu dari tahun 1985 kalau nggak salah. Coba kami takut salah. Kita coba cek. 1981 itu untuk di dunia. Kalau masuk ke Indonesianya sendiri, kita kurang tahu, mungkin sekitar tahun 2000-an atau awal-awal krisis gitu. Mungkin untuk segala informasi, sebenarnya Bloomberg itu kan yaitu merupakan ini ya, multi industri, jadi nggak cuma Bloomberg Terminal aja. Dia ada news, ada koran, ada TV, ya macam-macam. Ini yang kita istilahnya presentasikan saat ini itu khusus untuk Bloomberg Terminal. Nah, Bloomberg Terminal itu ya salah satu produk dari Bloomberg. Kalau dampak negatif, saya kira udah ada dampak negatif ya. Dampak negatifnya mungkin di kantong mahal. Ya mahal. Mungkin kalau dari langganannya sendiri setahun itu bisa sampai ribuan dolar. Ya, mungkin kalau dirupiahkan sekitar 400 sampai 500 sekitar 400 sampai 500 juta. Nah, itu untuk biaya itu sewanya. untuk biaya sewa aja. Kita nggak dikasih perangkatnya. Ini kalau misi sebentar. Kalau kita lihat di ini istilahnya contoh komputernya, set satu PC-nya. Ini setahun 300 sampai 400 juta itu hanya dipinjamin aja. Kita nggak bisa Jadi intinya kita siap pakai aja. Ya, jadi yang mahal di Bloomberg ini datanya, bukan perangkatnya. Ya. Baik, mungkin itu yang bisa kami
dijawab. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Kalau dampak positifnya tentu saja banyak sekali Iya. banyak sekali data yang kita bisa akses, terus apa ya? Yang jelas lebih memudahkan Ya, kita dalam yang mencari jelas data. lebih memudahkan kita. Ya. Kalau kita gila penelitian mungkin dari apa ya? Mungkin dari kalau pemanfaatannya sendiri tentunya beda-beda. Kalau dari mungkin Bapeda atau Bappenas itu lebih memanfaatkan untuk penelitian buat kebijakan ke depannya. Mungkin kalau dari perusahaan buat meneliti pasar, mungkin kalau dari kita yang istilahnya trader juga buat meneliti pasar. Itu di situ juga ada news, istilahnya kalau Bloomberg Terminal ini paling eksklusif, paling mahal. Jadi hampir semua yang ada di produk Bloomberg itu ada di Bloomberg Terminal. Ini misalnya kita contohkan di news. Jadi tiap hari dia update, tiap saat dia update apa saja yang terjadi di itu. Istilahnya internasional ya. Internasional. Iya, ini misalnya kita contoh opinion analysis macam-macam. Finance deal itu juga ada penggolongannya sendiri, mau di bidang finance, mungkin di bidang economics and government, technology and science, sport, ya seperti itu. Ya, mungkin ini Mas terakhir, misalnya karena ini lagi pandemi ya, Iya. mungkin kita butuh data. Iya, mungkin kita butuh data terkini. Ini ada fungsinya kalau kita cari data mengenai COVID itu ada fungsinya di CVID. Ya, kurang lebih seperti ini. Misal kita contohkan di negara ASEAN aja ya kali ya. Boleh. Ya, mungkin Thailand yang saat ini. Misalkan kita mau membandingkan data COVID. Coba Mas. Yes, ya. Malaysia. Kemudian. Thailand. Mungkin Australia yang lagi kena gelombang Delta. Nah, ini kita bisa lihat data COVID di negara-negara yang istilahnya tetanggaan dengan Indonesia. Trennya seperti ini. Dari Malaysia. Jumlah kasus ya? Iya, ini jumlah kasus. Kita juga bisa ke mungkin jumlah kematian, recovery, vaksin, ya seperti itu. Nah, kalau dari jumlah kasusnya sendiri bisa kita lihat kalau di Malaysia saat ini ada istilahnya sedikit kenaikan, terus di Singapura juga ada kenaikan, terus kebetulan di Indonesia alhamdulillah udah sempat naik. Iya, kemarin sempat naik paling tinggi 50.000 kasus ya, dari terus di satu. Ini Thailand dan Australia juga lagi kena gelombang Delta. Ya mungkin seperti itu. Kalau misalnya kita mau lihat apa yang COVID, balik lagi ke mungkin dampak positif, dampak negatifnya, ini bisa jadi buat apa ya? Buat misalnya kita Indonesia alhamdulillah berhasil menurunkan kasus perharinya. Mungkin dari Malaysia bisa nyontoh karena dia semakin naik, mungkin bisa nyontoh apa aja sih yang udah dilakukan pemerintah Indonesia kok jumlah kasusnya bisa turun. Mungkin kita bisa lihat jumlah vaksinnya, Mas. Iya, mungkin kita bisa lihat ke vaksinnya. Kurang lebih seperti itu. Sudah banyak ya. Walaupun mungkin Indonesia ketinggalan dengan Thailand yang jumlah dari vaksinnya. Kalau tadi perubahannya mungkin ini total dan next-nya ini bisa diatur juga sih apa aja yang mau kita. Itu datanya bisa diambil nggak sih, Kak? Kalau ini datanya sendiri bisa diambil. Nah mungkin sebelum itu kita lanjut ke seksi berikutnya. Ini bisa apa ya? Copy ya? Copy to clipboard. Copy to clipboard.
copy to clipboard. Mungkin dijelaskan sesi ini sekali ini. Copy clipboard, terus bisa ke Excel, paste. Nanti dia otomatis keluar apa datanya apa aja, tahun per bulannya, per harinya. Kalau COVID tentunya per hari ya, karena dia hampir setiap hari ada ya update. Balik lagi, nambahin sedikit yang tadi equities. Nah, tadi kan kita masih istilahnya di bagian luarnya, belum masuk ke contoh satu perusahaan. Misalnya ini mungkin Astra aja kali ya Mas ya, yang dicontohkan. Astra Indonesia, ASI ya kalau nggak salah kodenya, ASI. Nah, ini masuk ke analyze Astra. Nah, di Astra sendiri itu di Bloomberg sendiri itu bisa menjelaskan Astra mulai dari deskripsinya, mungkin dari company feeling ini, kalau deskripsinya dia ini mengakomodir istilahnya ulasan singkat. Ya, summary Astra. Ya, informasi mengenai Astra. Misalnya ini Astra Internasional bergerak di memproduksi automobil, motorcycle, ya distribusi dan spare part itu macam-macam gitu. Terus ada earning estimate-nya seperti ini, mungkin ada corporate info-nya, ada di ya manajemennya. Ini misalnya kita contohkan di manajemen Astra. Ini presiden komisionernya ada Priyono Sugiarto, umur 51 tahun sampai umurnya juga. Iya, pejabat tahun 2020 gitu. Terus ada Jono Benarto Condro, CEO-nya, umurnya berapa gitu. Ada. Balik lagi tuh. Nah, ini price chart-nya ini yang tadi, yang harganya ini. Ini juga bisa di-copy, caranya sama. Kita klik kanan di yang kosong ini, copy export, copy data atau clipboard, kita pindah ke Excel, kita paste. Itu langsung keluar semua datanya. Mungkin ini data hariannya. Ini juga bisa diatur sih, yang tadi mungkin kita lupa menjelaskan. Nah, ini kita bisa atur menurut tanggalnya, tanggal mungkin kita mau makainya hanya tanggal berapa sampai tanggal berapa, ini juga bisa diatur di pengaturan tanggal ini. Kalau kita mau ganti perusahaan juga bisa, tinggal diganti di sini. Kita juga bisa. Nah, mungkin kalau mau memperbandingkan juga dari Bloomberg disediakan compare ini, mungkin suggest-nya dari Bloomberg ada dari Bank Mandiri, kalau Bank BCA. Nah, ini kalau yang hijau itu Mandiri, kalau yang putih itu BCA. Kurang lebih bisa membandingkan seperti ini. Itu juga apa ya Mas? Banyak sekali. Mungkin di sesi berikutnya kalau kita ada ketiga mungkin atau keempat. Karena kalau benar-benar mau ngulik Bloomberg, bisa datang sendiri, karena kalau dijelaskan satu persatu itu bisa makan waktu yang sangat lama. Kurang lebih kita memberikan gambarnya aja apa yang bisa dilakukan Bloomberg seperti itu. Kalau mau ngulik sendiri itu jauh lebih baik. Kalau bisa langsung praktek. Lagi Mas? Mungkin kita balik lagi ke tadi. Nah, itu tadi deskripsinya. Ini kalau company feeling, dia istilahnya report yang dikeluarkan oleh Astra itu ada apa aja, itu bisa terakomodir, misalnya di research-nya, di feeling-nya, annual report, macam-macamnya itu, bahkan mungkin press release-nya itu bisa keluar semua di company feeling. Selama dia istilahnya kayak update datanya ke publik, karena ini
kalau syaratnya perusahaan terbuka kan semuanya harus terbuka. Jadi apa aja yang ada di perusahaan misal, iya harus diketahui secara publik gitu. Semua ini CFR, money profile tadi udah kayaknya. Ownership. Oh ya, mungkin ke ownership ya. Nah, di ownership sendiri kalau dari Astra itu holdingnya oleh apa ya? Jardine Cycle and Carriage. Ya, jadi Astra itu anak perusahaan dari Jardine Cycle and Carriage. Oh, ini ya ownership-nya. Nah, kita juga bisa lihat pemegang saham dari Astra sendiri. Kalau dari geographic ownership berdasarkan geografis, paling tinggi itu ada di Singapura. Jadi orang Singapura yang megang Astra itu bisa sampai 70%. Ya balik lagi ke yang tadi, Astra itu merupakan anak perusahaan dari Jardine and Cycle. Nah, Jardine and Cycle itu dari Singapura istilahnya. Nah, mungkin ada US, Japan, United Kingdom, Luxembourg, Ireland, Indonesia, dan lain-lain. Terus ada tadi FA tadi sudah dijelaskan, OWN itu mungkin lebih ke ini ya, SPLC-nya ya Mas ya. Ya. Jadi selain tadi kita lihat laporan keuangannya, kita juga bisa lihat supply chain-nya. Jadi kayak Astra itu mendapatkan barang dari mana, terus ngejualnya di mana, itu kita bisa lihat. Ini misalnya contoh dapat dari Toyota, suppliernya Toyota. Terus kemudian customer utamanya Kuala Lumpur, Astra Uda, Toyota juga. Nah, ini salah satu input outputnya berarti ya? Input outputnya. Dia ngambil dari supplier mana, dia keluar customer apa. Mungkin coba dicontohkan Apple. Atau mungkin Samsung. Nah, yang mungkin menarik di sini, ternyata customer utamanya Samsung itu Apple. Padahal mereka saingan ya. Kompetitor. Iya, kompetitor. Istilahnya juga apa ya? Kita jadi tahu lah barangnya Samsung, istilahnya customer utamanya Samsung siapa aja, mungkin suppliernya Samsung mana aja, seperti itu. Kalau kita lihat dari supply chain-nya. Terus mungkin ada lagi, iya, mungkin ada yang kayak credit worthy-nya gitu. Kita bisa juga lihat di tadi CRPR. Itu misalnya contohnya ini Samsung, dia istilahnya worthy banget kalau kita mau mengkreditkan dari bank sendiri mengkreditkan ke Samsung seperti apa. Mungkin itu kalau ada sedikit lagi pertanyaan, mungkin 1, 2 atau 3 atau kayak Mas Riki tadi. Boleh. Terakhir ya. Boleh ya. Kita mungkin ke GB tadi ya. Barangkali belum jelas, ini kurang lebih fungsinya kalau kalian bisa pernah mengakses RTI bisnis, itu fungsinya kurang lebih sama. Jadi dia bisa melihat apa ya, data historis perusahaan, mungkin kita bisa edit chart-nya seperti apa, kita ngasih gambar-gambar seperti apa, seperti itu. Nah, kalau lebih jelasnya lagi bisa datang ke sini, bisa diisi sendiri. Misalnya kita ngasih apa ya, kayak mau ngestimasi apa seperti itu.
itu bisa di sini, bisa di sini. Kalau untuk prakteknya sendiri bisa datang di sini. Ya, mungkin teman-teman yang penasaran pengen nyoba silakan datang ke Gunung. Apa ada pertanyaan? Enggak ada. Kita coba lihat di mungkin satu agak terlewat juga, ini juga agak menarik. Nah, kita bisa lihat RLS ini istilahnya kayak hierarki perusahaan. Kalau misalnya perusahaan ada ultimate parent, ada parent company, ada subsidiary, ada anak perusahaan gitu. Kita bisa lihat misalnya tadi Astra ya. Nah, Astra itu ternyata di bawah apa ini? Jardine Matheson Holding. Ini Astra ini. Terus di bawah Jardine Cycle, di bawah JMH. Iya, baru masuk Astra. Terus ada United Tractor, ada macam-macam. Nah, ada Hero juga. Wah, ini kaya banget. Kalau ini iya cuma screenshot aja sih. Ini sekedar barangkali ada teman-teman yang mau cari mungkin dari dosennya ada penelitian apa, mau lihat anak perusahaan atau apa gitu. Ini fungsi ini juga bisa dipakai. Iya. Mungkin ada merger and acquisition juga, itu ada datanya. Misal di tahun coba kasih contoh perusahaan apa? Coba Astra. Misalnya di tahun ini istilahnya deal-dealan perusahaan. Apa aja yang terjadi ya, yang istilahnya transaksi lumayan gede. Jadi misal ini ada Astra terus ke aplikasi karya anak bangsa itu kalau nggak salah Gojek ya. Dia invest di Gojek pada tahun 2018 sebesar 1,5 miliar. Miliar apa triliun ini? Sepertinya triliun, soalnya ini 1.500 terus ini ya billion. Ya seperti itu. Jadi kita juga bisa melihat deal list perusahaan seperti apa gitu. Ini balik lagi kalau ada pertanyaan silahkan. Mungkin kita tunggu sampai 5 menit ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita kembalikan lagi ke MC. Kalau di Bloomberg sendiri itu saking banyaknya fungsi, jadi walaupun kita hampir tiap hari ngakses itu nggak bisa hafal. Nah, caranya agar istilahnya bisa tahu itu masuk ke yang tadi ini related function. Nah, ini istilahnya kayak buku menu utama yang ada di Bloomberg. Jadi kalau kita mau cari tab bagian kredit, mortgage, money market, mungkin equities dan lain-lain, kita bisa masuk ke salah satu ini. Dan itu istilahnya apa ya? Dari yang tadi juga banyak. Di tiap tabnya mungkin di commodities itu ada macam-macam fungsi. Kalau dihitung mungkin fungsinya bisa sampai puluhan ribu. Jadi kalau mau menghafal sih yang mungkin yang penting-penting aja yang biasa kalian akses. Selebihnya bisa dicari sendiri di
Bloomberg ini. Ya, ditelusuri sendiri. Oh, ada Ana. Maaf Kak, izin bertanya, bisa berikan sedikit tutor untuk men-screening data rasio keuangan. Nah, balik lagi ya ke EQS tadi. Atau mungkin ke FA aja ya. FA atau FA dan EQS ya. Kalau di FA sendiri kan per perusahaan itu. Ya, dia bisa ada tab khusus namanya rasio. Nah, di rasio ini bisa keluar semua rasio perusahaan dari tahun dia upload istilahnya bukunya. Mungkin Astra udah terlisting di bursa saham dari tahun berapa gitu. Jadi dari tahun 2019 dia sudah ada datanya. Ada juga misal perusahaan yang baru istilahnya listing di tahun 2018, berarti dia datanya mentok di 2018. Sebelumnya nggak ada datanya seperti itu. Jadi selama dia melaporkan apa saja yang ada di laporan keuangannya, itu bisa diakses di sini. Yang tadi rasio keuangannya kita bisa lihat di kalau per perusahaan kita bisa lihat di FA, kemudian di tab rasio. Nah, mungkin bedanya dengan EQS, kalau di FA kan kalian tinggal teman-teman bisa masukin ini tikernya perusahaannya. Nah, otomatis di sini udah ada pilihan rasionya. Cuman kalau di EQS, business screening, kalian harus mengetahui dulu rasio keuangan apa yang mau dicari. Soalnya nanti kita kan mencari berdasarkan variabel yang mau dicari juga. Saya coba dicontohkan ini di sini. Oke. Misal aja tadi karena mungkin ganti ya contohnya kita masukkan itu aja ya, bank aja perusahaan manufaktur mungkin kita pilih dulu. Misal kita mau cari di Indonesia nih, kita pilih dulu di country bisa, di exchange bisa. Nah, lalu ke sektor kita pilih, mungkin tadi kita pakai klasifikasi Indonesia aja. Nah, terus kita mungkin customer good aja lah, jangan manufaktur karena terlalu banyak. Ya, mungkin di customer good ini tambah lagi lah apa ya? Miscellaneous ini ya, yang isinya ini. Di situ ada sekitar 116 perusahaan. Nah, lalu kita masukkan itu apa rasio yang kita cari. Misal tadi coba ROA Mas. ROA. Mungkin tahun 2017 ya. Terus lagi yang lain mungkin ROE. Debt to total asset 2017 ya. Mungkin ini contohnya ada ROA, ROE dan total debt to total asset. Ini kalau sudah diisi result nanti keluarnya seperti ini. Kita urutkan nama aja. Misal ini perusahaan apa nih? Misal Astra ini ROA-nya 6%, terus ROE-nya 15%, debt to asetnya 25%. Ini tadi ada 100 berapa perusahaan, emang ini default-nya dari angka 30. Jadi dia tetap otomatis mengakomodir ini 116 perusahaan. Sampai ke itu balik lagi tadi bisa di copy. Jadi kita tinggal klik kanan di bagian
tikernya ini, kita klik kanan, kita copy selection, lalu kita buka Excel, kita pastekan aja. Nanti kita buka lagi, klik kanan lagi, copy selection, lalu kita pastekan. Nah, otomatis dia ada datanya, dia ngambil datanya. Selama dia melaporkan laporan keuangannya, laporan tahunannya ke publik, itu hampir bisa diambil datanya, hampir semuanya bisa diambil. Kalau nggak melaporkan ya berarti nggak bisa diambil, mungkin perusahaannya disuspend atau bagaimana, itu mungkin stop di tahun itu atau stop di tahun berapa gitu, sampai dia istilahnya clear lagi masalahnya dan dapat upload. Oke, Mungkin itu ya buat Ana. Mungkin itu dari kami yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada salah kata atau ada salah kalimat. Ya, silakan kami tunggu teman-teman. Kami tunggu teman-teman buat datang di Bloomberg. Ya. Kita bisa akses sendiri. Nanti mungkin kita istilahnya beri dorongan sedikit. Mungkin nanti teman-teman bisa mengekspor sendiri. Mungkin nanti bisa dari data Bloomberg yang ada di FEB Undip ini nanti bisa membantu di penelitian, mungkin di skripsi, mungkin di tugas dosen, atau mungkin kalau teman-teman ada proyek lain mengikuti kayak LKTI itu juga bisa, mau penelitian sendiri juga bisa. Atau teman-teman yang mungkin bermain di pasar saham, kalau mau uang, ya silakan. Analisis juga bisa. Nggak usah takut, datang aja. Iya, datang. Pasti kita terima dan kita excited. Iya, excited. Soalnya juga mungkin teman-teman juga kalau udah manfaatkan fasilitas yang ada. Ya, manfaatkan fasilitas yang ada. Oke, mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Kanzul dan Kak Yusnan atas materi dan juga tanggapan terkait topik equity ini.